Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Buat yang baru kenal aku, kenalin aku Muril. Aku suka sharing mengenai gaya hidup berkesadaran. Di video kali ini, aku pengen share dari perspektifku tentang hal-hal yang sering disebut minimalis banget gitu, yang biasanya orang-orang minimalis lakukan, tapi aku memutuskan untuk tidak melakukan dan tidak mengadopsinya. Nah, kebanyakan itu orang tahu gaya hidup minimalis dari adaptasi luar negeri, mungkin dari Marie Kondo atau The Minimalist, Joshua Becker dan temennya, atau dari countries di Skandinavia. Itu mereka sangat percaya dengan yang namanya gaya hidup minimalis, dengan desain juga yang minimalis, istilah lagom atau hige, Huga kalau nggak salah bacanya ya. Ada dari Fumio Sasaki yang di Jepang, banyak banget lah. Intinya tuh kebanyakan itu dari orang luar atau dari gaya hidup barat. Padahal aku juga pernah ngebahas ini, Islam itu sangat erat kaitannya dengan gaya hidup minimalism atau yang biasa disebut dengan zuhud. Ada satu lagi yang berhubungan juga namanya qanaah. Nah, aku nanti tulis di link di bawah. Tapi untuk mempersingkat, zuhud itu adalah sikap yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia dan mementingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cirinya itu bisa dilihat dengan bagaimana kita bisa menemukan kata cukup, bagaimana kita bisa merasa cukup dengan segala sesuatu, segala rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan qanaah itu adalah sikap tenang karena merasa tidak ada apapun yang dikhawatirkan. Dan ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan mental dan juga bagaimana juga kita merasakan cukup karena kita tidak khawatir dengan apa yang kita punya itu, kita nggak khawatir akan nggak cukup gitu. Kita percaya sama apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tentunya dengan terus berusaha. Nah, 5 hal yang akan aku bahas kali ini itu adalah beberapa hal yang pernah aku ketemukan, yang pernah aku baca di buku atau pernah aku tonton videonya juga. Sumbernya aku udah nggak inget lagi, tapi menurutku ini well known sih dalam gaya hidup minimalis untuk dilakukan orang-orang yang menyebut dirinya minimalis. Yang pertama itu adalah menolak saat diberi hadiah. Ada banget dulu masanya aku tuh nggak suka kalau dikasih hadiah, apalagi sama orang-orang yang dekat sama aku yang harusnya mereka tahu aku tuh nggak perlu barang itu, atau harusnya mereka tahu bahwa aku tuh mengadopsi gaya hidup minimalis gitu. Kenapa kok dikasih hadiah gitu? Contohnya mamaku lah, atau mama mertuaku. Waktu itu, waktu anakku lahir, aku sudah ada dengan minimalis listku, sudah merasa cukup dengan itu, dan memang pengen memulai dengan sedikit aja dulu gitu kan, sambil sedikit demi sedikit menambah dan menemukan kebutuhannya apa. Nah, tapi ternyata waktu itu aku dikirimin banyak banget baju yang menurutku pada saat itu nggak perlu. Responku saat itu bukan bersyukur, tapi kayak ngapain sih gitu. Dan aku berproses juga jadi manusia. Aku semakin sadar bahwa hadiah itu orang berikan ke kita itu untuk menunjukkan rasa perhatiannya mereka gitu. Memang ada orang-orang yang sudah istilahnya punya mindset yang sama dengan kita, yang akan bertanya, kamu perlunya apa, punya wishlist atau enggak gitu. Tapi kita tidak bisa menyamaratakan mereka semua, dan kita juga tidak bisa berharap bahwa semua orang itu tahu kita itu kayak gimana dan kenapa kita memilih untuk menjadi orang tersebut gitu. Dalam hal ini menjadi orang minimalis. Jadi setelah berproses dan bertumbuh, semakin kesini aku sangat menghargai dan bersyukur kalau ada orang-orang ngasih hadiah ke aku. Apapun itu hadiahnya, nomor satu respon utamaku adalah alhamdulillah, bersyukur, terima kasih ke mereka, menunjukkan rasa terima kasih yang membuat mereka tuh juga senang gitu. Instead of cuma makasih ya, karena kita sebenarnya nggak terlalu butuh sama barangnya. Tapi jangan pernah menunjukkan bahwa hadiah mereka tuh kita nggak perlukan, atau hadiah mereka tuh kita nggak suka gitu. Jangan pernah melakukan itu. Tapi hal lain yang aku lakukan itu adalah aku nggak apa-apa untuk regifting barang-barang yang sudah aku terima. Jadi misalnya aku dikasih barang sama saudaraku gitu ya. Barang itu
saat aku buka, oh ternyata aku sudah punya, atau oh ternyata aku tidak perlu, oh ternyata tidak sesuai seleraku, misalnya kayak gitu. Jadi itu kan sebenarnya tujuan dari dia untuk memberi barang ke aku itu adalah untuk menunjukkan perhatian ya, menunjukkan kasih sayang, dan itu sudah tersampaikan gitu. Selanjutnya adalah apakah barang tersebut bermanfaat gitu kan. Nah, kalau ternyata di aku itu aku tahu tidak akan menjadi manfaat, lebih baik aku memberikannya ke orang lain yang aku tahu lebih membutuhkan dan bisa lebih dimanfaatkan, sehingga orang yang ngasih pun juga mendapatkan pahalanya juga, mengalir juga gitu kebaikannya. Terkecuali kalau misalnya yang mau memberi hadiah itu bertanya dulu, atau ngasih tahu dulu, atau orang tersebut adalah orang yang menggunakan jasa kita gitu. Jadi misalnya bisnis, lebih kayak bisnis relasi gitu ya. Contohnya kayak misalnya endorsement, atau saat aku diundang menjadi speaker, di situ aku bisa bilang, maaf aku tidak menerima plakat, atau aku tidak menerima hadiah, atau boleh banget nanya. Itu biasanya aku lakukan juga, tapi dengan sopan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cutting toxic people. Nah, ini lumayan ramai diperbincangkan sebenarnya, nggak hanya dalam kehidupan minimalism aja, dalam banyak hal gitu ya. Dan ini mungkin bisa jadi kontroversi, karena ya betul, aku setuju bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang memang tidak membawa kebaikan gitu untuk diri kita, yang mungkin draining our energy, yang mungkin sangat toksik. Nah, tapi kalau misalnya ini adalah menyangkut memutus tali silaturahmi sama sekali, itu aku nggak setuju. Walaupun misalnya ada yang menyakiti kita, ini pernah terjadi juga dalam kehidupanku, aku akan memaafkan. Tentunya itu melalui proses. Mungkin tidak bisa semudah itu melupakan apa yang sudah dilakukan ke kita. Tapi instead of kayak kita jahat, kalau ketemu kita ngelirik doang atau jahat gitu, itu kan namanya memutus silaturahmi ya. Cukup mencukupkan aja gitu interaksinya, misalnya di mute dari Instagram. Tapi ya kalau orangnya ada, orangnya dateng, ya tetap kita baik-baik aja gitu. Banyak yang membahas tentang orang tua gitu ya, khususnya, atau kakak, adik gitu. Tapi kalau orang tua khususnya, ya kita tahulah sebagaimana pentingnya orang tua itu dibahas di dalam agama kita, khususnya ibu ya gitu, dengan berbagai macam kesalahannya, berbagai macam kekurangannya beliau, tapi ibu itu adalah tetap ibu gitu, yang membawa kita ke dunia ini gitu. Dan di dalam Islam, ibu tuh aduh derajatnya paling tinggi banget, despite semua kekurangannya gitu, segala kekurangannya. Dan disitulah challenge-nya, disitulah tantangan kita sebagai umat yang baik gitu. Disitulah kita tuh dites gitu sama Allah, diuji sama Allah, imanmu tuh seberapa gitu. Jadi instead of cutting them, ya kita mesti legowo, kita mesti belajar di sana, kita mesti belajar ilmu ikhlas gitu. Banyak yang bisa dipelajari dari sini. Dan yakinlah, maksudnya Allah tuh nggak akan naruh kita di suatu kondisi secara sia-sia. Jadi banyak hal yang kita bisa ambil makna dari situ. Yang ketiga adalah save money and invest. Nah, ini sebenarnya nggak harfiah banget ya. Bukan berarti aku tidak menyimpan uang, tidak mau menyimpan uang, dan tidak mau invest gitu. Tentunya tetap menabung. Tapi dulu itu mindsetnya adalah aku mau nabung aja, untuk mengeluarkannya tuh perhitungan gitu, saking hematnya untuk orang lain dan juga untuk diri sendiri, khususnya juga untuk diri sendiri ya. Padahal di dalam Islam kita mesti sayang sama diri sendiri, kita mesti berpenampilan yang baik, kita mesti menjaga diri kita, kualitas diri kita dari luar dan dari dalam gitu. Jadi mengeluarkan uang dengan intensi yang baik dan tujuan yang baik itu malah harus dilakukan gitu. Kalau untuk invest, ini tuh lu kayak ya pokoknya invest aja gitu, tanpa tahu sebenarnya di baliknya itu halal haramnya nggak ngerti, peraturan-peraturan dalam Islam itu nggak ngerti. Padahal yang harus kita sadari, rezeki yang halal ataupun haram itu sangat mempengaruhi kehidupan kita secara utuh gitu. Jadi kalau misalnya ada yang terjadi dalam hidup kita sekarang, atau misalnya kita selalu nggak ngerasa
cukup atau ngerasa kayak rezeki kita seret, mungkin bisa dilihat kembali, ditilik kembali yang kita lakukan tuh sudah benar atau enggak, ditelusuri lagi apakah yang dilakukan uang kita tuh dari sumber yang halal atau haram. Karena ini tuh kayak gak segampang, oh kalau jual alkohol sama babi itu haram, oh kalau misalnya kita riba itu haram gitu. Nggak sesimpel itu gitu, banyak hal-hal yang mesti kita pelajari dengan lebih jauh. Sebenarnya tabungan yang kekal, tabungan yang betul-betul tabungan tuh adalah tabungan yang kita tabung di akhirat, which means tuh tabungan yang kayaknya di dunia itu kita ngeluarin uang gitu untuk kepentingan orang lain atau kepentingan dalam jalan Islam gitu. Kayaknya kita ngeluarin uang, tapi sebenarnya sesungguh-sungguhnya tabungan yang kekal itu adalah tabungan yang kita keluarkan untuk kepentingan banyak orang dan di jalan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah decluttering, dan yang penting gak banyak barang gitu. In a way, setujunya juga, maksudnya dalam hal declutteringnya aku sangat setuju, memang perlu dilakukan dan secara frequently juga perlu dicek, tapi intinya bukan membuang barang, tapi gimana kita mendistribusikannya. Itu bisa banyak hal, bisa kita jual lagi misalnya, bisa kita donasikan, tapi donasi itu juga mindsetnya bukan buang barang, bukan kayak supaya barang itu keluar dari tempat kita, tapi niatnya adalah ya membantu orang lain, niatnya berdonasi dan semoga barang ini tuh bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, sehingga kita nggak ngedonasiin barang-barang yang udah nggak layak. Yang terakhir, versiku adalah mengatakan tidak pada hal-hal yang sepertinya tidak memberikan manfaat atau nggak serve kita. Contohnya biar gampang adalah, aku tuh ngerasa dulu yang namanya masak itu adalah waste of time. Terus aku ngerasa jenguk orang sakit itu nggak harus dengan aku kesana, tapi bisa dengan ngirimin makanan atau ngasih uang gitu, transaksional banget gitu. Banyak sekali hal-hal yang kayaknya tuh nggak ngasih manfaat ke kita secara langsung gitu. Dalam minimalis itu selalu dikasih tahu, gunakan waktumu sebijaksana mungkin gitu. Say no to things that don't serve you, nggak ngasih manfaat apa-apa buat kamu gitu. Padahal dalam Islam banyak ibadah, banyak hal-hal yang kita bisa dapatkan dari melakukan hal yang mungkin untungnya tidak kita dapatkan secara langsung. Karena memang apa yang kita lakukan tuh memang nggak harus ngasih kita untung pada saat itu, karena memang bukan itu yang dicari gitu. Yang dicari kan memang bukan dunianya, tapi akhiratnya. So ya, mudah-mudahan kita bisa jadi lebih bijaksana ya dalam memilah-milah. Kita bisa mendapatkan dan terus mencari ilmu yang bermanfaat. Udah sih kayaknya itu dulu aja, kok kayaknya panjang banget ya, padahal nggak berniat bikin terlalu panjang. Ada yang mau kalian tambahkan, boleh tulis di bawah. I'll see you in the next video. Terima kasih sudah nonton, bye-bye.